kali ini gue mau kasih kalian info yang bermanfaat untuk kalian semua yang masih di kuliah atau masih sekolah atau masih belum dapat kerjaan. Nah, gue mau sharing aja nih sama kalian, sharing info, sharing pengalaman. Walaupun pengalaman gue gak banyak-banyak banget, tapi ya bisalah yang positif-positifnya gue share ke kalian. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe kalau kalian belum subscribe, dan juga komen kalau kira-kira kalian punya pengalaman apa nih, atau kalian punya pertanyaan. Kalian bisa komen di bawah, oke? So, daripada lama-lama ya gue opening, mending langsung aja ke videonya. Cheers. So guys, nah di sini gue mau tanya dulu nih, kalian masih kuliah apa udah kerja nih, atau ada yang masih sekolah? Angkat tangannya, ngacung. Yang ngacung tangannya loh, jangan yang lain. Apaan yang lain emang kak? Emang apaan yang lain Ro? Ya maksudnya tangan kanan atau tangan kiri gitu kan. Nah, atau nggak kalian bisa komen di bawah ya, kira-kira kalian masih kuliah semester berapa dan jurusannya apa. Terus kalian kerja, kalau kalian kerja kerjanya apa. Dan juga kalau kalian masih sekolah kelas berapa ya. Di sini di video ini gue pengen banget jelasin atau kasih kalian info tentang bagaimana sih pengalaman gue kuliah hampir 6 tahun ya kan, hampir 6 tahun tapi bisa kerja di luar negeri gitu. So, buat kalian nih yang masih pada kuliah, kenapa sih kalian kuliahnya lama? Pasti ada satu hal yang menghambat ya kan. Sama gue juga kuliah gue juga lumayan lama, tidak seperti orang-orang yang IPK-nya gede, terus lulusnya 3,5 tahun, 4 tahun gitu kan. Gue gak seperti itu. Nah, jadi gue kuliah itu hampir 6 tahun guys. Dan gue ceritain dulu sebelumnya kenapa gue bisa sampai 6 tahun kuliah. Nah, gue kuliah di salah satu universitas negeri di Bali. Nah, gue itu masuk kuliah telat 2 tahun guys dari waktu yang seharusnya gitu. Jadi gue itu lulus SMK dulu 2011, dan harusnya tuh 2011 itu gue bisa langsung lanjut ke kuliah jurusan apapun gitu. Cuma karena kebetulan gue sama adik gue nih ya kan bareng sekolahnya terus, dan kita nih lulusnya bareng 2011, dan kebetulan adik gue itu udah diterima di salah satu universitas ternama di Indonesia, dan kebetulan dia jurusannya adalah kedokteran. Dan kuliah kedokteran itu biayanya kan mahal, terus biaya masuknya mahal, biaya kuliahnya mahal, semuanya mahal. Jadi nah pada saat itu gue mikirnya ya udahlah, gue nggak usah kuliah dulu daripada kita kuliah berdua-dua, maksudnya mesti bayar gue kuliah, mesti bayar adik gue kuliah gitu kan, kasihan ya orang tua gue. Gue berpikirnya sih kesana, ya udahlah gue juga kayaknya nggak usah kuliah dulu, ntar aja deh kapan-kapan kuliahnya gitu. Tapi ada di hati tuh kayak adik gue kuliah, gue enggak. Dulu tuh gitu hampir mau nangis tau. Tapi gue kan pada saat itu ya sudah menerima begitu saja, ya udah menerima dengan ikhlas. Dan selama gue nunggu 2 tahun itu gue kerja. Nah, gue kerja sambil bawa tour, bawa aduh nih kemana-mana nih, bawa tour, bawa tamu untuk jalan-jalan. Jadi gue kerja sebagai tour guide atau tour leader di salah satu perusahaan tour and travel di Jakarta. Dan gue tuh bawa tamunya ya kemana-mana gitu, ke Jogja, ke Bandung, ke Malang, ke Bali, ya pokoknya. Dan 2 tahun berselang, gue masuk ke salah satu universitas negeri di Bali. Nah, gue keterima di sana tuh. Kenapa sih milihnya Bali? Nah, sebelumnya nih gue akan kasih tahu kalian dulu, gue itu seneng banget pariwisata, seneng banget jalan-jalan yang berhubungan dengan pariwisata tuh gue seneng banget gitu, suka lah kayak itu jalurnya gue gitu, gue suka karena gue sudah berkecimpung di sana. Nah, awalnya kenapa gue bisa ke pariwisata, karena pertama
gue waktu lulus SMP itu disuruh milih mau SMA atau SMK. Oke, karena orang tua gue kayaknya juga tahu gue tuh bego urusan matematika, urusan fisika, kimia, biologi dan bla 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 bla. Oke, karena nilai gue tuh ndok terus dari SMP, dari SD bahkan untuk hitung-hitungan. Jadi kayak pada saat itu gue milihnya ya udah mikirnya ya udahlah, kayaknya ada kakak kelas gue deh yang sekolah pariwisata, gue pengen sekolah pariwisata di mah, gue bilang gitu. Akhirnya gue dimasukin di pariwisata dan gue ngambil jurusan tour and travel. Nah, tapi perkiraan gue salah guys. Perkiraan gue tuh salah besar gue masuk pariwisata demi menghindari hitung-hitungan atau menghindari matematika. Memang sih nggak ada pelajaran biologi, fisika dan segala macam yang membuat otak gue ngebul kayak otaknya Patrick. Iya kan? Nggak ada. Tapi dia juga ada hitung-hitungannya guys. Kayak ada ticketingnya, ada quotationnya, ada akuntingnya, kayak gitu. Jadi tetap ada hitung-hitungannya lah gitu. Dan gue dari SMK itu ambil pariwisata, terus gue kuliah juga ya udahlah gue lanjutin jurusan pariwisata, gue pengen mendalami pariwisata nih gitu. Akhirnya gue kuliah. By the way ini gue kuliah S1 pariwisata, dan gue kenapa gue ngambil di Bali karena itu tadi balik lagi, jadi waktu itu pariwisata pusatnya ya di Bali. Jadi gue kalau mau belajar pariwisata ya gue harus ke pusatnya pariwisata gitu yang ada di Indonesia. Jadi ya udahlah gue pengen tinggal di Bali juga gitu. Jadi ya mau nggak mau gue harus ke Bali gitu. Either gue sekolah, kuliah, atau either gue kerja di Bali. Pokoknya gue pengen tinggal di Bali gitu. Dan gue punya kesempatan terakhir untuk bisa masuk ke universitas negeri ini karena kan ada batas usianya ya kalau nggak salah untuk masuk PTN. Dan pada saat itu adalah batas usia terakhir gue untuk masuk ke PTN. Dan gue akhirnya cuma, kan kalau orang-orang itu ngambil beberapa pilihan tuh ada 3 pilihan biasanya kan, dan gue cuma ngambil 1 pilihan guys pada saat ujian itu. 1 pilihan, dan itu adalah universitas negeri di Bali gitu. Adalah universitas negeri di Bali gitu. Dan gue tuh kayak dapat nggak ya karena gue udah 2 tahun gue tidak belajar. Dan tesnya itu adalah IPS guys. Gue tidak belajar IPS juga di sekolah. Gue nggak belajar ekonomi, gue nggak belajar, ada sejarah tapi tidak sejarahnya IPS ya, tidak belajar sejarah. Geografi ada tapi geografinya nggak geografi yang anak IPS gitu. Geografi ada ya gitu-gitu deh. Udah, matematikanya adalah matematika anak-anak SMA yang sama sekali notabene gue tidak mengisi sedikit pun itu lembar matematika. Ya kan, karena pada zaman dulu kalau misalkan lo ngisi tapi lo salah, nilai lo tuh minus. Jadi itu diminusin, tapi mending kalau nggak diisi nilai lo 0. Jadi gue nggak ngisi semua tuh matematika. Gue udah mikir ya Tuhan, gue nggak akan diterima di PTN ini gitu. Ternyata setelah pengumuman beberapa lama kemudian gue diterima guys. Kayak wah gila, ternyata gue masih bisa masuk PTN, gue masih bisa, otak gue ini masih berjalan gitu. Masih bisa jalan, otak gue ini masih bisa mikir gitu kan. Dan akhirnya gue diterima di PTN itu. Terus singkat cerita gue move lah ke Bali, dan itu tahun 2013 guys. 2013 gue start kuliah. Awal-awal semester masih oke lah, semester 1, semester 2 masih rajin-rajinnya bawa buku ya kan. Dan semester 2 masih oke. Dan masuk semester 3 kuliah gue mulai berantakan. Karena apa? Karena gue kerja lagi. Jadi gue harus kerja jadi tour leader lagi, jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya berantakan tuh 3, 4, 5, 6. Pokoknya semester itu tuh semester berantakannya gue kuliah gitu. Kayak aduh, gue milih kuliah atau kerja ya. Nah itu biasanya semester itu tuh orang-orang pada bimbang ketika lo udah kerja dan lo harus tetap kuliah gitu. Dan by the way gue sambil kuliah itu sambil gue nyoba-nyoba ngelamar di salah satu maskapai penerbangan yang gue pengen banget kerja di situ, yang sampai saat ini akhirnya gue kerja di situ gitu, kayak dari salah satu maskapai penerbangan internasional. Dan gue tuh daftar udah dari tahun 2010, sebelum gue lulus SMA malah. Dari 2010 tuh gue udah mulai
daftar kali aja keterima gitu kan. Terus ketika lulus SMA gue juga mulai ngelamar di websitenya si perusahaan ini gitu. Tapi ya memang belum jalannya, jadi ya gue belum diterima gitu. Jadi sama si maskapai besar ini gue belum diterima sama sekali gitu. Terus berjalannya waktu nih, karena kan gue kerja sambil kuliah. Nah, pada saat masa skripsi, kalau nggak salah masa skripsinya itu gue tahun 2018 2018 gue mulai. Jadi sebelum skripsi itu kan ada, kalau di tempat gue itu ada yang namanya UPP, ujian proposal penelitian, UPP. Nah itu gue sidang UPP dulu tuh 2018. Nah terus abis itu dari 2018 itu gue setelah UPP gue bimbingan gue dapet jadi di kampus gue tuh ada dua pembimbing dan ya kan gue dapet kendala gue di skripsi adalah pertama pasti malas. Oke, malas itu yang terbesar tuh, malas. Nah malas, terus yang kedua gue kerja di travel, dan di travel itu ada yang namanya high season. Nah yang namanya high season ini bahkan untuk kerjaan lo sendiri lo nggak bisa handle semua, lo harus sharing ke beberapa karyawan lo gitu, ke beberapa karyawan lo, kayak gue bos aja ya maksudnya ya pokoknya itu lo sharing dengan partner lo gitu. Terus dan akhirnya skripsinya terbengkalai sampai akhirnya gue harus mulai lagi dan gue bimbingan, dan gue stuck di bab 3 guys, di metodologi penelitian, karena gue masih bingung metode apa yang harus gue pakai untuk skripsi gue, dan itu gue selalu bimbingan terus, dan gue selalu salah di penulisan karena gue dapat dosen pembimbing 2 gue itu orangnya teliti banget, sangat detail. Pokoknya masalah penulisan lah pada saat itu gue masalahnya di situ gitu, dan gue orangnya males dan gak sabaran gitu. Jadi ya itu deh masalah gue di situ. Terus nah sambil gue skripsi, sambil gue kerja, dan lo masih inget kan gue masih terus lamar ke perusahaan penerbangan ini. Dari pokoknya setiap kali dia buka lowongan di mana, dan itu di perusahaan penerbangan ini selalu ada lowongan kerja, selalu apapun itu gitu, dan gue selalu buka kira-kira kualifikasi yang cocok buat gue ini apa gitu. Karena kan pada saat itu gue baru lulus SMA kan, gue belum lulus S1, dan gue lama terus. Nah pada di tengah-tengah skripsi ini gue dapat baca instastorynya temen gue yang memang sudah kerja, bukan temen sih, kayak kakak kelas gue dulu di SMK yang sudah kerja di sini gitu, di perusahaan itu gitu kan. Gue lihat, wah lagi buka nih, ada opening besar-besaran di Jakarta.